Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan kita sehingga pada malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu bab ke-13, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi ta'ala. Di antara kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab-bab sebelumnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyebutkan beberapa bentuk kesyirikan berkaitan dengan perbuatan seperti menyembelih ya kepada selain Allah, zahirnya adalah suatu amal perbuatan. Kemudian juga setelah itu beliau sebutkan tentang masalah nazar sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu. Dan nazar adalah syirik berkaitan dengan apa? Perkataan ya, dia bersumpah ya untuk melakukan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang tentang kesyirikan berkaitan dengan hati ya. Karena al-isti'adzah pada asalnya adalah amalan hati, namun terkadang terucap dengan ungkapan ya. Ini syirik berkaitan dengan amalan hati, namun terucap dengan ungkapan. Al-isti'adzah dari wazan atau bentukan fi'il istaf'ala, dari ista'adha artinya tolabul auz. Tolabul auz dan fi'il-fi'il yang wazannya istaf'ala ya biasanya adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan tolak seperti istaghatha, yaitu istighatha. Istaghatha artinya tolabul ghaus, minta pertolongan ya, tapi dalam kondisi terdesak. Kemudian ista'ana yaitu al-isti'anah. Ista'ana artinya mohon, al-aun minta pertolongan. Ista'adha artinya mohon perlindungan. Jadi wazannya istaf'ala. Jadi menunjukkan adanya tolak ya. Jadi itu biasanya ada sin di situ, ada menunjukkan talab ya. Ini hukum biasanya dalam fi'il demikian. Jadi al-isti'adzah dari ista'adha artinya talabul audz. Dan kita tahu bahwasanya minta perlindungan kepada Allah merupakan ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 36, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Jika ya syaitan menggodamu ya, dengan suatu godaan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini Allah mengatakan fasta'idz billah, yaitu utlubul auz minallah, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Allah berfirman, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada penguasa subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dari yang menguasai Tuhannya manusia ya, Tuhannya manusia. Kemudian dalam ayat yang lain juga ya wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin ya. Dan katakanlah ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada engkau dari kehadiran para syaitan untuk menggodaku. Ini dalam surat Al-Mu'minun. Jadi al-isti'adzah kepada Allah adalah ibadah. Tatkala seorang beristi'adzah kepada makhluk pada perkara yang mereka tidak mampu atau kepada makhluk yang gaib, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Jadi al-isti'adzah
minta perlindungan jadi al-isti'adzah mohon perlindungan ya. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua ya. Al-isti'adzatu billah itu memohon perlindungan kepada Allah. Maka ini tadi adalah ibadah tauhid ya. Kemudian al-isti'adzatu bi ghairillah. Memohon perlindungan pada selain Allah. Ini bisa dibagi juga menjadi dua ya. Ada yang hukumnya ya boleh, yaitu pada perkara yang dimampui oleh makhluk. Contoh, minta perlindungan sama polisi misalnya. Ada pencuri, ada penjahat, telepon polisi ya. Polisi mampu, memang tugas dia untuk melindungi masyarakat dari gangguan. Maka ini jelas tidak jadi masalah. Ini perkara yang mubah ya, perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nanti ada isti'adzah yang syirik. Ya, di antara bentuknya ya meminta perkara yang tidak dimampui oleh makhluk. Minta perlindungan yang tidak dimampui oleh makhluk atau meminta perlindungan kepada yang gaib seperti ya jin ya seperti kepada jin. Kalau ini seperti kepada mayat. Karena mayat tidak mampu untuk melindungi ya. Mayat tidak mampu untuk melindungi. Taib di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dua dalil tentang hukum al-isti'adzah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ya. Sudah dicatat belum? Sudah? Sudah. Sudah tahu cara catat zaman now? Ya. Baik. Dalil pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dalam surat Al-Jin ayat 6. Dalam surat Al-Jin ayat 6 kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada lelaki dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka ya jin-jin tersebut menjadikan mereka semakin ketakutan. Jin-jin tersebut menjadikan mereka semakin ketakutan. Ya, di sini dalil bahwasanya ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada para jin ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir ya, di antara sebabnya sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal barari wa ghairiha ya kama kanat adatul Arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi adhimi dhalikal makan minal jan an yusibahum bi syai'in bisu'ihi yasu'uhum. Jadi kata Ibnu Katsir, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka
singgah di suatu tempat atau melewati suatu tempat lembah ya yang menakutkan ya, muhishan yang menakutkan, baik di misalnya di padang pasir atau di tempat yang lain ya, maka mereka minta perlindungan kepada kepala geng jin tersebut ya, pemimpin dari jin yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai mereka diganggu ya. Sebagian mereka berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kami berlindung kepada pemimpin penguasa lembah ini ya dari gangguan anak buahnya ya. Jadi itulah sebab turun ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada lelaki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada lelaki dari kalangan jin, maka semakin menambah ketakutan ya, menambah sesat para lelaki dan menambah kesombongan para jin. Ternyata di antara bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, kalau mereka lewat lembah, mereka minta perlindungan kepada kepala jin ya. Bilang kepala geng enggak enak ya. Ya udah, itu jin yang paling top di situ. Kata mereka, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami berlindung kepada pemimpin penguasa lembah ini dari kalangan jin, kami berlindung dari gangguan anak buahnya. Itulah ya kesyirikan yang mereka lakukan ya. Diminta perlindungan kepada jin. Kenapa? Karena jin adalah sesuatu yang gaib. Jin adalah sesuatu yang gaib ya. Kalau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jin. Hal ini semakin menjadikan jin kepala besar. Makanya fazaduhum rahaqa, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, menambah ketakutan bagi para manusia. Yang kedua, menambah kesombongan bagi para jin. Karena jin bangga lihat manusia takut sama kita. Manusia minta perlindungan kepada kita. Itulah kesyirikan kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya sering sampaikan bagaimana di tanah air kita jin benar-benar ditakuti ya. Benar-benar ditakuti ya. Ya, karena ya banyak hal-hal yang buat mereka semakin ditakuti ya. Orang-orang kalau melihat ada batu besar kemudian kasih apa? Sajen ya. Takut ya. Itu kenapa dikasih sajian? Karena takut diganggu. Ya. Ini kesyirikan karena dia ada minta tolong kepada penghuni batu ini jin agar tidak mengganggu dia. Kalau bertemu dengan pohon besar kasih apa? Sajian. Sama. Itu juga ya kesyirikan. Tidak boleh ya. Sehingga jin semakin kepala besar melihat manusia ketakutan kepada para jin. Belum lagi acara film yang buat mereka semakin takut ya. Film-film setan-setan ya. Buat orang takut ya, buat orang ketakutan ya. Sampai-sampai orang mau masuk kamar mandi takut ya. Iya, kalau masuk kamar mandi pintunya dibuka dikit ya. Kenapa? Buat langsung kabur kali ya. Kenapa? Karena memang nonton film ketakutan. Dan itu semua kita rasakan. Kita waktu kecil suka nonton film apa? Setan-setan ya. Nonton film setan-setan ya. Jadi kalau lewat kuburan pikiran macam-macam ya. Pikiran macam-macam ya. Apalagi kalau sampai sudah keluar asap, wah. Kita sudah parno, ini ada jin jualan sate. Karena itu film-film. Kalau di Arab Saudi alhamdulillah orang lewat kuburan tidak ada yang takut. Kenapa? Benar-benar lihat kuburan, ingat kematian. Karena tidak ada pengagungan terhadap jin. Bagaimana pengagungan terhadap jin sementara pelaris para jin yaitu dukun-dukun dipenggal di sana. Dipenggal di sana. Kemudian azan dikumandangkan di mana-mana. Mudah dapatkan masjid, azan dikumandangkan di mana. Orang-orang pada ke masjid ramai alhamdulillah. Ya, sehingga jin tidak leluasa, tidak seperti di tanah air kita ya Allah, masjid-masjid kumandangan azan tidak ada isinya, terkadang masjid tidak ada azannya ya. Dukun-dukun juga banyak ya. Kemudian acara-acara menyan-menyan ya. Kemudian banyak sekali di tanah air kita. Belum tadi acara-acara apa? Film-film setan-setan ya. Nah, mereka sudah tahu tuh film mengerikan, mereka nonton juga ya. Sampai kemarin teman saya cerita ada ponakannya sampai setelah itu nggak bisa tidur habis nonton seperti itu. Jadi kayak kegangguan jiwa gara-gara nonton film tersebut ya. Akhirnya harus diruqyah dan macam-macamnya. Jadi akhirnya apa? Tatkala mereka minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, akhirnya para jin semakin sombong dan semakin angkuh. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada jin hukumnya tidak boleh ya. Saya akan bacakan dalil-dalilnya. Ya, karena sebagian orang mengatakan, "Ustaz, kita kan minta perlindungan sama jin, kita minta tolong apalagi jin muslim ya." Jin muslim kata mereka ya. Dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh minta tolong kepada jin secara mutlak ya.
Ya, tidak boleh apalagi minta perlindungan kepada jin secara mutlak. Di antaranya pertama surat Al-Jin ayat 6 tadi, ya. Saya tanya sama antum, ayat ini dahulu ada para lelaki minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada jin. Jin tersebut mampu untuk menolong dia atau tidak? Karena dia bilang, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Kami berlindung kepada pemimpin gerombolan jin dari gangguan anak buahnya. Sekarang pemimpinnya mampu enggak melindungi dia dari gangguan anak buahnya? Mampu tidak? Mampu. Dia anak buahnya, tinggal jangan ganggu dia. Selesai. Berarti dia benar-benar mampu. Dan dia akan lewat lembah tersebut tanpa diganggu. Bagi jin itu suatu kehormatan bagi jin tatkala mereka berlindung kepada jin. Dan dia benar-benar mampu melarang anak buahnya untuk mengganggu orang yang lewat ini. Ya, meskipun dia mampu tapi ini apa? Syirik. Meskipun jin tersebut mampu tapi ini merupakan apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena dia berlindung kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, yang tidak hadir, yang tidak kelihatan, kemudian dia berlindung kepada jin. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan haramnya meminta tolong kepada jin surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins." Hari di mana Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, yaitu jin dan manusia, Allah kumpulkan pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah berkata, "Ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins." Wahai para jin sekalian, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Maka wali-wali jin dari kalangan manusia berkata, "Ya Rabb kami, sungguhnya kami saling menyenangkan waktu di dunia. Wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana." Sehingga kami mencapai ajal yang telah kau tetapkan bagi kami. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Kata Allah, neraka adalah tempat kembali kalian. Kalian kekal di dalamnya. Ya. Di sini perhatikan. Jadi jin dan manusia saling menyenangkan. Kata Mulla Ali Al-Qari dari mazhab Hanafi, dia berkata, "Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat." Adapun manusia mendapat kesenangan dari jin, bagaimana? Jin membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Manusia punya khodam, ya. Khodam dari apa? Jin. Ya. Jin ini memenuhi disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini. Jadi jinnya membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan terkadang jin tersebut menyenangkan manusia dengan mengabarkan sebagian perkara-perkara gaib. Sebagian perkara-perkara gaib. Maka ini bentuk manusia bersenang-senang dari jin. Wastimta'ul jinni bil insi ta'dhimuhu iyyahu. Adapun jin mendapat kesenangan dari manusia, apa yang dia dapatkan? Ta'dhimuhu iyyahu. Manusia mengagungkan jin, itu sudah menyenangkan jin. Ya, itulah bentuk kesenangan yang diperoleh dari manusia untuk jin. Jin tatkala dihormati, ditakuti, diagungkan, maka itu kesenangan yang dia dapatkan. Wasti'adzatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Demikian juga tatkala manusia minta perlindungan kepada dia dan tunduk kepada dia. Maka ini adalah bentuk kesenangan jin, ya, yang dia peroleh dari manusia. Maka ayat ini umum menunjukkan tidak boleh minta pertolongan kepada jin, tidak boleh saling memanfaatkan di antara jin. Taib. Di antara dalil bahwasanya kita tidak boleh minta perlindungan dan juga minta pertolongan kepada jin secara mutlak. Karena jin adalah makhluk yang gaib dan kita tahu jin itu, ya, bagaimana Anda bilang mengatakan ini jin muslim Ustaz? Dari mana ente tahu dia muslim? Ente lihat dia salat. Jadi enggak kelihatan. Ya. Dia enggak kelihatan. Dan jin itu macam-macam, ada jin kafir, ada jin muslim. Yang kafir juga macam-macam, ada jin Buddha, ada jin Hindu, ada jin Nasrani, ada jin ateis, ya. Macam-macam, ya. Ya. Yang muslim juga macam-macam, ada jin sunnah, ada jin Syiah, macam-macam, ya. Sebagian pernah kita sebutkan di awal pengajian, ya. Kalau enggak salah dari Sya'bi, ya, tanya kepada jin, ya, apa kalian bermacam-macam? Kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Ya. Bagaimana menurut kalian Syiah di antara kalian jin, Syiah jin? Kata jin tersebut syarruhum. Paling buruk di antara kami itu jin Syiah, ya. Jadi jin juga bermacam-macam terus. Anda tidak bisa mengatakan jin ini zahirnya muslim. Oh, gimana zahirnya muslim? Wong dia makhluk gaib. Kalau manusia kita tahu zahirnya. Kalau jin kita tidak tahu apa? Zahirnya. Jadi tidak bisa minta tolong kepada jin karena kita tidak tahu zahirnya dia muslim atau kafir. Kemudian di antara sifat syaitan suka berdusta.
Waktu Nabi SAW menjelaskan tentang syaitan kepada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Shadaqaka huwa kadzub." Kali ini syaitan itu benar, tapi dia sering apa? Berdusta. Dia sering berdusta. Kadzub tadi suka berdusta. Dia benar sekali-sekali, tapi kadzub dia hobinya apa? Berdusta. Betapa banyak saya dengar orang apa ngeruqyah jin, tahu-tahu jin yang ngomong, "Oh, umur saya sudah 6.000 tahun." Itu 6.000 tahun ketemu Nabi Musa. Dari mana dalilnya dia umur 6.000 tahun? Yang umurnya dipanjangkan cuma iblis. Iblis tahu dia bakalan mati, makanya dia mengatakan, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, tangguhkanlah wafatku sampai hari kiamat agar aku bisa menggoda Adam dan anak keturunannya. Berarti iblis tahu dia umurnya tidak panjang, ya. Bisa mati. Oleh karena kata para ulama, yang dikekalkan oleh Allah cuma iblis, adapun anak keturunannya jin-jin semua mati, ya. Adapun kita dengar ada yang mengaku, saya dengar sendiri, "Oh, umur saya sudah ribuan tahun. Oh, saya ketemu dengan ini. Belum tentu benar. Jadi jin kadang suka ngoceh ya, kita enggak tahu dibohongin atau tidak, ya. Nabi SAW mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Syaitan itu kali ini benar kepada engkau Abu Hurairah, mengajarkan ayat kursi untuk dibaca menolak syaitan, tapi kebiasaan dia kadzub, suka dusta. Selain kita tidak jelas zahirnya apa dia, muslim atau kafir. Yang kedua, syaitan juga suka dusta. Kemudian jin biasanya tidak membantu manusia kecuali kalau ada, kata orang, ada maharnya. Ada maharnya. Dan ini diketahui ya, sebagian kiai jualan jin ya. Jualan khodam. Benar, jualan khodam. Ya. Pasarnya di mana? Pasar khodam, saya enggak tahu. Jadi dia jualan khodam, jualan ya. Sampai ada teman saya tukang pijit, dia cerita sama saya. Dia tukang pijit ya. Tahu-tahu ada yang nawarin, "Pak, mau beli khodam enggak?" "Buat apa?" "Ya Bapak, kalau mijit itu jadi gampang. Jadi cuma sentuh gini sudah kerasa sama yang dipijit." Karena jin pijit, jin tukang pijit. Jadi apa namanya? Ditawarkan khodam ya. Saya teman juga tanya sama orang penjual khodam, "Bapak kenapa jualan khodam? Khodamnya dipakai aja." "Oh enggak, kode etik enggak boleh. Kita cuma jualan ya." Ya, artinya kan secara logika ngapain ente jualan khodam? Ente punya pasukan banyak, ya sudah gunakan khodam-khodam tersebut. Tapi enggak, dia enggak boleh pakai khodam tersebut aturannya. Dia cuma boleh apa? Jualan. Ya. Dan akhirnya apa? Nanti perlu dirawat itu khodam. Perlu ini, kadang dia minta mungkin apa namanya darah kodok, darah ayam, darah macam-macam. Syirik lah. Akhirnya orang terjun dalam kesyirikan. Dan mereka katakan itu mahar. Dan itulah ketundukan. Makanya kata para ulama, jin tidak biasanya membantu kecuali dia minta sesuatu. Tatkala seorang sudah tunduk kepada jin tersebut, itulah yang dia inginkan. Bagi dia kelezatan adalah diagungkan. Ya, dia tidak butuh duit ente. Duit ente juga buat apa kata dia. Ya. Dia butuh ente mengagumi dia. Ente mengagungkan dia. Itu yang dia butuhkan. Itu yang dia inginkan. Ya. Itulah kesyirikan di situ. Ya. Oleh karenanya minta tolong kepada jin tidak boleh. Kemudian di antara dalil bahwasanya tidak boleh minta tolong kepada jin, Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam ayat-ayat disebutkan para jin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Inna sami'na Qur'anan ajab." Kami mendengar Quran yang menakjubkan ya. Yahdi ila rusdi, memberi pada petunjuk. Mereka beriman. Kemudian mereka berdakwah kepada jin-jin yang lain. Ya. "Ya qaumana ajibu da'i Allah." Wahai kaum kami, serulah penuhilah seruan penyuruh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berimanlah. Wa aminu bi, berimanlah kepadanya. Jadi mereka beriman, bahkan mereka berdakwah karena mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam sebagian riwayat tersebut masih diperselisihkan ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berdakwah di Taif ditolak oleh penduduk Taif, dilemparin sampai berdarah. Kemudian Nabi pergi, ditolak oleh manusia. Nabi pergi, di tengah perjalanan Nabi salat malam. Salat malam ternyata jin-jin datang mendengar. Ya, seakan-akan Allah menghibur Nabi. Oh, manusia tidak beriman, ada jin-jin yang beriman kepada engkau ya. Tapi Nabi dalam segala urusannya tidak pernah minta tolong sama jin. Tidak pernah sama sekali. Waktu Aisyah kalungnya hilang, Nabi tidak panggil jin. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, tatkala kalung Aisyah hilang, kemudian Aisyah ya sebab ayat tayammum, turun ayat tayammum, Nabi cari-cari kalung enggak ada. Nabi suruh sahabat cari kalung enggak ketemu, ya. Ternyata kalungnya di bawah onta siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya enggak bisa ketemu sampai pagi ya. Karena kalungnya ketindih onta ya. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi kalau ada kalung di bawah situ. Coba kalau ada orang pintar situ, oh sebentar Nabi, sebentar.
Saya punya teman jin, jangan khawatir Nabi. Nabi tidak minta tolong jin. Nabi tidak minta tolong kepada jin. Para sahabat nyari pun sahabat juga tidak punya pasukan jin. Dalam banyak peperangan Nabi butuh pasukan jin. Dalam perang Badar Nabi butuh sekali pasukan cuma sedikit, musuh 1000, pasukan cuma 315. Butuh bantuan enggak? Tapi Nabi tidak mengatakan saya punya pasukan jin, apalagi pamer-pamer. Jangan khawatir, kita punya pasukan jin. Subhanallah. Pamer-pamer buat apa? Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Nabi tidak pernah pakai jin meskipun sekali. Tidak pernah. Ya. Kalau ada yang berkata ustaz, Nabi Sulaiman kan punya pasukan jin. Ya. Nabi Sulaiman bukan punya jin soleh, jin ifrit juga ikut Nabi Sulaiman ya. Kenapa? Karena mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kasih mahar, tapi Allah tundukkan jin-jin tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ya. Tidak ada mahar-maharan. Semuanya takut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tinggal perintah kepada mereka. Beda dengan manusia sekarang. Ya. Kemudian jin-jin tersebut bagi Nabi Sulaiman bukan gaib. Nabi Sulaiman lihat mereka semua, bukan gaib bagi Nabi Sulaiman. Ini penjahat, ini Nabi Sulaiman tahu semuanya. Ya. Ya. Kalau mereka membangkang terbakar ya. Ya. Jadi para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berdalil dengan Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis, Rasulullah SAW sedang salat, tiba-tiba ada jin yang lewat di hadapan Nabi mengganggu salat Nabi. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun menjadikan aku berhasil memegang jin tersebut. Nabi cekek sampai kata Nabi as'uru bi burdi lisani, bi bardi lisani, sampai saya rasa basahnya apa? Dinginnya lisan. Jadi cekek sampai lisannya keluar, lidahnya keluar. Cekek ya. Terus kata Nabi, aku ingin mengikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar besok bisa dilihat oleh anak-anak. Kan tetapi aku ingat doa dari saudaraku Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin, yang menguasai jin cuma siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini semua dalil menunjukkan tidak boleh seorang minta tolong kepada jin, tidak boleh. Ya. Ini banyak tersebar di tanah air kita. Seorang merasa punya khodam, merasa punya jin yang dia kuasai untuk dia perintah-perintahkan, sebenarnya dia yang dikuasai oleh jin. Ya, kenapa? Karena jin itu pasti minta syarat, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, dan dia turuti, dan itulah kesyirikan di situ. Itulah mereka namakan sebagai mahar, mereka namakan sebagai syarat, itulah semua namanya kesyirikan. Maka tidak boleh minta tolong kepada jin. Taib, kita lanjutkan dalil yang kedua. An Khawlah binti Hakim qalat. Dari Khawlah binti Hakim dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan sampai dia beranjak pergi dari tempat tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini seakan-akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya Nabi memberi solusi. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu lewat satu lembah mereka mengatakan naudzubillah naudzu bi sayyidi hadzal wadi min sufai qaumihi, kami berlindung kepada pemimpin jin dari gangguan anak buahnya, maka Nabi kasih solusi. Solusinya doa ini. Kalau kamu lewat lembah, lewat tempat, lewat daratan, lewat suatu padang pasir, maka berdoa dengan doa ini. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Maka pada dia tidak akan ditimpa kemudaratan sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Kapan dia singgah di suatu tempat, berdoa lagi dengan doa tersebut. Kapan dia lewat suatu tempat, maka berdoa lagi dengan doa tersebut. Tidak apa dia doa berulang-ulang jika melewati tempat yang berbeda-beda. Ya. Ya. Taib. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi doanya a'udzu bi kalimatillah. Kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah berarti dari kalamullah. Dari apa? Kalamullah. Jadi Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam ya. Dan ini dalil bahwasanya sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan apa? Makhluk. Karena kita tahu berlindung kepada makhluk hukumnya apa? Syirik, enggak boleh. Kalau kalimat Allah adalah makhluk, maka tidak boleh kita berlindung dengan kalimat Allah. Tapi ternyata kita boleh berdoa, a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Berarti kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Kenapa dia bukan makhluk? Karena dia sifat Allah dan kita boleh berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya seorang boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Karena bersumpah dengan sifat Allah itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Al-Qur'an itu isinya apa? Kalamullah. Berarti seorang tatkala bersumpah dengan Al-Qur'an dia bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bahas kalamullah ya. Ya. Betul. Kalamullah adalah ya bisa ditinjau dari dua perkara ya. Dari asalnya maka kalam Allah itu qadim. Qadim itu sama dengan azali. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala di waktu azali sejak Allah ada, Allah sudah bersama dengan sifat kalamnya. Ya. Jadi Allah sejak ada sudah langsung bisa berbicara. Zatnya azali beserta sifat-sifatnya. Allah sudah ada beserta dengan sifat mendengarnya, sifat melihatnya, sifat berbicaranya dan seluruhnya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi bukan zat dulu baru sifat belakangan. Berbeda dengan manusia. Manusia kita waktu lahir kita bisa ngomong enggak? Belum bisa ngomong. Setelah itu kita belajar mendengar, baru kemudian kita menangkap kata-kata, akhirnya baru kita bisa ngomong. Ada yang bisa ngomong umur 2 tahun, ada yang bisa ngomong baru terlambat umur 4 tahun baru bisa ngomong. Dan banyak teman-teman saya sekarang mengeluh tatkala anak-anaknya sibuk main gadget ya, akhirnya susah ngomong. Kenapa? Dengar bahasa Jepang ya, bahasa Melayu, Ipin Upin, kemudian bahasa macam-macam, dia susah menangkap, akhirnya dia tidak fokus, ngomongnya semakin susah ya. Ya, ngomongnya semakin susah. Ya. Jadi anak-anak ngomongnya belak. Jadi kita waktu lahir kita belum bisa ngomong. Nanti setelah umur 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun baru bisa ngomong. Berarti sifat ngomong itu datang belakangan. Paham? Paham atau tidak? Paham. Bukan kita lahir langsung bisa ngomong. Semakin cepat seorang bisa ngomong, semakin sempurna atau tidak? Umur 1/2 tahun sudah bisa ngomong? Hebat. 1 bulan bisa ngomong? Ajaib ini bayi. Bapaknya makan apa kok bisa 1 bulan bisa ngomong? Semakin cepat bisa ngomong, semakin ajaib. Makanya di antara mukjizat Nabi Isa, begitu lahir bisa ngomong. Waktu Maryam mengatakan, ya, tunjuk. Tanya sama anak kecil ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kami ngomong sama anak yang masih di dalam pangkuan? Maka Nabi Isa langsung berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan." Dan seterusnya. Aku adalah hamba Allah. Nabi Isa ya, dia sejak lahir sudah bisa ngomong. Berarti dia lebih sempurna daripada manusia-manusia yang lain. Tapi namun Nabi Isa dulu tidak ada terus ada ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah bisa apa? Berbicara. Memiliki sifatul kalam. Berarti sifatul kalamnya Allah asalnya adalah apa? Qadim. Qadim artinya apa? Azali. Beserta dengan zatnya. Paham? Keazalian sifatul kalam beserta dengan zat Allah yang azali. Saya ulangi, keazalian. Sifat-sifat Allah di antaranya sifat kalam, al-kalam, bersamaan dengan apa? Keazalian
zat Allah. Paham? Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Ini paham dulu enggak? Paham ya? Mu'tazilah dia punya logika yang aneh. Mu'tazilah dia memandang Allah itu ya terdiri atas zat dan sifat. Kata mereka, zat ini azali. Zat azali. Sifat makhluk. Makhluk tidak azali. Kenapa kata mereka kalau sifat-sifat Allah itu mendengar, melihat, berbicara azali, berarti Tuhan itu berbilang. Karena kata mereka di antara sifat utama Tuhan adalah azali. Tidak ada boleh yang azali kecuali itu Tuhan. Nah, mereka bayangkan zat terpisah dengan sifat. Kalau kita tetapkan sifat azali, ada dua sifat yang azali. Kalau kita bilang ada dua sifat, mendengar, melihat, dua sifat azali, berarti Tuhan ada tiga. Tuhan Allah, Tuhan mendengar, Tuhan apa? Melihat. Ini logika yang aneh. Kalau kita ahlu sunnah, Allah itu azali berserta dengan zatnya. Paham? Paham atau tidak? Saya ragu. Jadi saya ulangi, ahlu sunnah itu memahami Allah itu azali beserta dengan apa? Sifat-sifatnya. Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah yang azali cuma apa? Zat. Sifat-sifatnya itu bukan bagian dari Tuhan. Maka kata mereka sifat-sifat itu apa? Adalah makhluk, tidak boleh azali. Kalau kita bilang sifat-sifat azali, yastalzimu ta'addudal qudama, maka akan melazimkan berbilangnya Tuhan, berbilangnya azali. Dan kalau azali itu, dan ini disebutkan oleh misalnya oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarhul Usulul Khamsah. Kata dia, Nasrani saja dikafirkan oleh Allah karena mengatakan ada tiga Tuhan. Bagaimana kita bilang Tuhan itu banyak sifat semakin banyak Tuhan. Ini kenapa? Termakan racun filsafat. Paham? Termakan racun filsafat. Dari sinilah mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kata mereka benar, Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk. Paham atau tidak? Benar. Kalau keluar di ujian bisa. Ya. Jadi kata mereka Al-Quran itu kalamullah, benar, sifat Allah, tapi sifat Allah adalah apa? Makhluk. Paham sampai di sini? Baik. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan Allah azali berserta dengan apa? Sifat berbicara Allah. Tetapi kapan berbicara Allah? Maka ini apa namanya? Jawabannya terserah Allah. Jika Allah berkehendak. Maka dari sisi topik pembicaraan, dari sisi topik, ya, maka sifat Allah itu bukan qadim, tetapi dia hadis, ya, hadis dalam kurung baru terjadi. Paham? Apakah cara dengan Nabi Muhammad sejak awal, ya? Qul ya ayyuhal kafirun? Tidak. Qul ya ayyuhal kafirin itu baru Allah bicarakan kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Belum paham? Alhamdulillah. Saya pahamkan lagi. Allah sudah bisa berbicara sejak zaman azali, ya. Tetapi Allah kapan berbicara terserah Allah, dan itulah diantara kesempurnaan sifat berbicara. Dia berbicara kapan saja, mau kepada siapa saja, dengan topik apapun, ya, dengan bahasa apapun, terserah Allah. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun, aku akan tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kapan Allah ngomong begitu kepada Nabi Muhammad? Di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Musa? Di zaman Muhammad SAW. Berarti pembicaraan itu baru, paham? Baru, tapi sifat berbicaranya sudah qadim, paham? Topiknya baru Allah bicarakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Paham logika ini? Ini sederhana, ini mudah dipahami. Ya, nanti kalau kita bisa masuk dalam sifatul kalam menurut Asy'ariyah baru ente puyeng. Sekarang gampang, ya.
Ahlu sunnah. Kapan Nabi berbicara dengan Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya. Terjadi dialog. Apa yang di tangan kananmu hai Musa? Kata Nabi Musa, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Aku gunakan tongkatku untuk menggembalakan kambing dan ada keperluan yang lain. Qala alqiha ya Musa, kata Allah, lemparkanlah ya Musa. Kapan terjadi dialog ini? Allah ngomong sama Musa. Di zaman Nabi Adam? Tidak. Terjadi dialog ini di zaman Nabi Musa. Waktu Allah bicara dengan Nabi Musa dan ada timbal balik omongan tersebut. Maka dari sisi topik, maka kalam itu memang baru. Dari sisi apa? Topik. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ya apa namanya? Ya, hadithul. Jadi al-kalam itu kata dalam istilah kita al-kalam qadimun nau' hadithul ahad. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab. Sifatul kalam itu secara asalnya adalah qadim, tapi secara topik-topiknya adalah baru. Paham? Paham ya? Nah, kalamullah tidak ada habis-habisnya. Kalamullah tidak ada habis-habisnya. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun tinta tersebut, lautan tersebut habis, masih belum sempurna, belum selesai menulis firman Allah. Bahkan kalau kami datangkan lautan itu berlipat-lipat, tetap tidak akan bisa menulis firman Allah, karena firman Allah sangat luas. Ya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah, dalam surat Luqman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh pohon di atas muka bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, tidak akan pernah selesai. Bahkan kalau kami datangkan 7 lautan lagi, tidak pernah akan selesai. Kalimat 7 itu menunjukkan jumlah yang banyak. Orang Arab kalau mengungkapkan banyak biasanya dengan bilangan apa? 7 ya. Ya. Jadi kalamullah itu tidak ada ujungnya, sifatul kalam. Jadi ingat, Al-Quran itu bukan seluruh kalamullah. Al-Quran itu bagian dari kalamullah. Paham? Al-Quran itu bukan seluruh firman Allah. Al-Quran itu bagian dari kalamullah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sama seperti Taurat itu bagian dari kalamullah. Injil bagian dari kalamullah. Dan dia bukan seluruh kalamullah. Kalamullah seluruhnya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham ya? Adapun dalam hadis, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka maksudnya ya firman Allah yang sempurna, yang tiada ujung-ujungnya. Jadi maksudnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Itu maksudnya sifatul kalam secara umum, bukan cuma Al-Qur'an. Ya, firman Allah itu luas, di antaranya Al-Qur'an, ini Taurat, di antaranya Injil, di antaranya Zabur ya. Dan masih banyak sifat-sifat, masih banyak kalamullah yang lainnya yang tidak kita ketahui ya. Al-Qurtubi berkata ya, hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan perkataan yang benar. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami telah tahu akan benarnya secara dalil dan benarnya secara praktek. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadurrani syai'un illa an taraktuhu. Aku sejak tahu tentang hadis ini, aku selalu baca hadis ini ya. Dan aku tidak pernah ditimpa dengan kemudaratan sampai suatu hari aku lupakan baca hadis ini, doa ini. Faladagotni akrabun bil Madinah atau bil Mahdibah ya, lailan. Maka suatu hari di suatu kota aku disengat dengan kalajengking.
Fatafakartu fi nafsi, aku renungkan kenapa bisa demikian. Fa idza bi qad nasitu an ata'awwadhu bitilkal kalimat. Ternyata aku lupa untuk berlindung dengan doa ini. Ya, jadi tidak mengapa kita di suatu tempat kita berlindung. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita begitu datang terkadang ada perasaan yang merinding, ada apa ini? Ya. Kenalan dong, keluar, jangan diam-diam. Maka kita bilang a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca ayat kursi, kita tidur bismillah ya. Dia mau ganggu enggak jadi ganggu, dia mau kenalan enggak jadi kenalan ya. Tapi berapa faedah yang bisa kita ambil dalam bab ini? Yang pertama, tafsir ayatil jin. Tafsir tentang ayat al-jin tadi telah kita sebutkan tafsirnya. Yang kedua, kaunuhu minasyirk, bahwasanya minta perlindungan kepada jin meskipun jin itu mampu, ya, itu termasuk apa? Kesyirikan. Jinnya tadi saya katakan mampu atau tidak? Mampu, tapi tetap merupakan kesyirikan karena dia perkara yang gaib, ya. Kemudian isti'adzah itu adalah ketergantungan hati. Hati kayaknya dia yang bisa nolong, tergantung kepada jin tersebut. Inilah nilai kesyirikan. Kemudian yang ketiga, al-istidlal ala dzalika bil hadis. Dalil dengan hadis, a'udzu bikalimatillahi tammati, ya, bahwasanya minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Li'anna ulama yastadiluna ala anna kalimatillahi ghairu makhluqatin. Qalu in li'anna al-isti'adzata bil makhluq syirkun. Sisi pendalilannya karena berlindung dengan kalimat-kalimat Allah itu bukan syirik. Kenapa? Karena kalimat-kalimat Allah itu adalah sifat-sifat Allah dan berlindung dengan sifat Allah bukan syirik. Berarti kalau berlindung kepada selain Allah yaitu makhluk, maka itu merupakan kesyirikan. Kemudian fadilatu hadza du'a makhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal ringkas. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Mudah dihafalkan. Makanya antum berusaha untuk hafal. A'udzu bikalimatillahi tammat. Coba baca. A'udzu bikalimatillahi atammat min syarri ma khalaq. Mudah insyaallah. Kemudian yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiyatun min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laisa minasyirki. Ini penting kata beliau, kalau terjadi suatu manfaat duniawi dengan sesuatu perkara, misalnya terhalangi dari keburukan atau datang manfaat, bukan berarti perkara tersebut tidak syirik. Sekarang orang, oh ini manfaat kok, manfaat, iya manfaat belum tentu syirik. Orang berobat dengan babi mungkin sembuh, apakah babi menjadi halal? Tetap aja haram, paham? Orang pergi ke dukun penyakitnya sembuh, tetap saja haram. Meskipun sembuh beneran misalnya. Berarti tatkala terhilangkan kemudaratan atau datangnya manfaat, itu bukan berarti menjadikan suatu itu halal. Tidak mesti menjadikan satu halal. Kalau ternyata dukun tidak ada manfaatnya, pasti enggak ada dukun, orang pergi ke dukun sama sekali. Ya. Kenapa orang masih terus gandrung ke dukun? Karena memang terkadang dukun kasih manfaat. Khamar ada manfaatnya, Allah mengatakan, "Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas." Sungguhnya khamar dan perjudian ada dosa, tetapi ada juga manfaat-manfaatnya. Jadi bukan berarti ada sesuatu yang manfaatnya kemudian menjadikan itu halal. Ya, dini ada orang mengatakan, "Ustaz, saya mendakwai orang pakai dangdut jadi rajin sholat." Ya, bukan berarti dangdut jadi halal, paham? Ada orang seperti itu. Dengan dangdut kemudian jadi ya. Saya pacari dia, tadi jadi Nasrani, saya pacari bawa ke kamar jadi muslimah. Bukan berarti pacaran jadi apa? Halal, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya, apakah seorang yang dulu dia melakukan perbuatan syirik, tidur dan meminta di kuburan, tapi dia melakukannya karena ketidaktahuannya bahwa itu syirik, masih bisa dimaafkan oleh Allah? Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya, ya, jangankan dia tidak tahu, dia pun tahu dia musyrik, tapi kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Apalagi kalau dia tidak tahu, ya. Dan saya boleh katakan banyak di tanah air kita orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak tahu itu syirik. Karena diajari oleh orang-orang di situ bahwa inilah yang terbaik, caranya begini supaya cepat kaya begini caranya, ya. Dia enggak tahu, dipikir itu kadang-kadang yang ngajar ya orang pintar, orang beragama ya, padahal itu apa? Kesyirikan. Ya, kalau di Arab Saudi ya enggak mungkin orang enggak tahu, mungkin pada tahu semua karena sejak SD diajar tauhid. Sejak SD diajar kitab tauhid. Ya. Antum belajar kitab tauhid sudah jenggotan semua baru belajar kitab tauhid ya. Tapi saya katakan kalau
dia pun tidak tahu, kalaupun dia tahu pun melakukan syirik itu saja bisa dimaafkan, apalagi kalau dia tidak tahu. Yang penting dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah berucap, apabila ana meninggal ingin kuburan ana nanti sesuai sunnah Rasulullah. Apakah termasuk nazar? Itu bukan nazar ya. Itu bukan apa? Nazar ya. Karena ingin dikubur seperti sunnah Nabi itu cita-cita, bukan nazar. Kalau nazar itu bersumpah ya. Ini pun kalau dia bernazar, dia tidak mampu, itu bukan urusan dia kalau sudah meninggal ya. Ya, jadi dia hanya bisa mungkin menyampaikan, tapi ini bukan nazar. Nazar itu demi Allah saya akan melakukan ketaatan. Yang ketaatan tersebut asalnya tidak wajib menjadi apa? Wajib. Ini hanya cita-cita. Mau nanya Ustadz, mohon bagi ilmunya cara mendapatkan akhwat istri di kajian ini. Yang satu kajian di sini ya. Saya belum punya ilmunya ya. Masalahnya saya sudah dapat istri ya. Istri saya lagi hadir di bawah ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan jika kita memakai sendal sebaiknya didahulukan kaki kanan, jika melepas dulu kaki kiri. Iya, itu sunnahnya demikian. Ya. Apa namanya? Wa al-yumna awwalu ma yun'al wa akhiru ma tunza ya, akhiru ma yunza. Jadi yang pertama kali dipakai pakai kaki kanan dan yang terakhir dilepas kaki kanan juga. Yang pertama dipakai sendal kaki kanan, yang terakhir dilepas juga kaki kanan. Kebanyakan orang, saya pun dulu juga susah menerapkan sunnah ini. Pertama pakai kaki kanan, lepas juga pertama kaki kanan. Itu kebanyakan orang seperti itu. Sekarang antum merubah kebiasaan antum. Pertama kali pakai sendal kaki kanan. Terakhir dilepas juga kaki kanan. Berarti yang pertama dilepas kaki kiri. Ya. Memang dengan demikian antum selalu ingat sunnah. Sampai sekarang kalau saya begitu saya ingat ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah jadi kebiasaan. Saya buru-buru pun saya alhamdulillah kaki kiri saya lepas dulu baru kanan. Awal-awal saya juga susah ya. Karena kalau pakai pertama kaki kanan mudah, tapi lepas pertama kiri itu agak susah. Jadi selang-seling kan. Kalau biasa pakai pertama kanan, lepas juga pertamanya kanan. Tapi sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya kalau pakai sendal atau pakai sepatu yang pertama kaki kanan, kalau nggak lepas yang pertama kaki kiri. Apabila seorang telah bernazar dan tidak sampai hajatnya kemudian tidak mampu untuk melaksanakan nazarnya, apakah wajib membayar kafarat? Iya, kafarat sumpah yang telah kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya. Wa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kalian tidak mampu menunaikan janji, dan nazar itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kafarahnya memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan yang sedang pertengahan yang biasa kita makan, atau memberi kepada 10 orang fakir miskin pakaian, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka baru puasa 3 hari. Itulah kafarah kalau kalian membatalkan janji kalian. Namun kata Allah, wahfadhu aymanakum, jagalah janji kalian. Seorang mukmin tidak mudah berjanji ya. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Kalau dia berjanji, maka dia ingat-ingat janji tersebut. Karena ada sebagian orang obral janji, omong doang ya. Nanti saya begini ya. Orang dengar juga enggak enak, oh ini omdo ya. Karena suka janji. Ada orang sebagian ini niatnya baik. Tapi kalau antum tidak yakin mampu, enggak usah janjiin orang sehingga orang berharap. Oleh karenanya enggak usah banyak janji sama orang. Kalau sudah punya niat baik, tahan dulu, jangan langsung diomongkan. Ya, kalau sudah kira-kira mampu baru ucapkan. Karena akhirnya orang berharap ya. Ya, terkadang ada kita bilang orang yang suka janji bukan dia pembohong, tidak, dia memang baik mungkin sehingga dia ucapin, tapi tidak begitu caranya.
Karena Allah mengatakan wahfadzu aimanakum. Jagalah janji kalian, kalau sudah berjanji maka penuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka bayar kafarah sumpah. Bagaimana hukum istighatsah? Istighatsah insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya minggu depan kita libur insyaallah ya. Minggu depannya lagi libur insyaallah ya. InsyaAllah 3 minggu dari sekarang ya. Kalau kecuali ada perubahan ya. Asalnya minggu depan libur karena ada pertemuan Dewan Fatwa. Saya kumpul dengan ustaz-ustaz 3 hari insyaallah, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian minggu depannya kita insyaallah ada kajian sama Ustaz Musyaffa ya. Ustaz Musyaffa atau Kiai Haji Musyaffa ya. Insyaallah hari Ahad tanggal 11. Jadi malamnya libur. Nanti 11 tambah 7 berapa? 18 Februari insyaallah baru ada kajian lagi, kecuali ada perubahan. Ustaz, istri saya sedang hamil 4 bulan. Bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Ini saya tidak tahu ya. Ya, dalam kandungan cara didiknya saya tidak ngerti ya. Tetapi biasakanlah ibunya ya berbuat kebaikan, yang mungkin sering baca Quran ya. Ya, apa namanya? Orang tua juga soleh ya. Karena kesolehan kita, kesolehan istri kita berpengaruh dengan akhlak anak kita. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu memberi sajian setiap menjelang panen dengan alasan adat dari nenek moyang? Ya jelaskan bahwasanya adat nenek moyang tidak semuanya benar ya. Ya jelaskan dengan baik, ini tidak boleh ya. Ya sampaikan dalilnya, sampaikan ini tidak ada dalam Islam, kita agama Islam tidak mengajarkan apa? Demikian dengan cara yang baik agar orang tua mengerti. Kita bermakmum kepada imam yang berkunut. Maka kalau mendengarkan Ustadz Fulan, kita tidak boleh ikut kunut karena bid'ah. Tapi kalau mendengar kajian Ustadz Firanda, kita kunut. Saya jadi galau. Ya udah tinggal ikut saja, yang enggak ada masalah. Ikut salah satunya enggak ada masalah. Kalau saya, memang saya suruh ikut kunut. Karena kita posisi sebagai makmum, dan ini fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, dan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada fatwa yang lain terserah ya. Enggak ada masalah. Masalah fikih biasa khilaf. Enggak boleh khilaf kalau masalah akidah ya. Jadi masalah kalau orang tidak siap khilaf, itu yang jadi masalah. Ya, maunya pendapat dia saja yang benar, itu yang salah. Ini masalah khilaf ya, enggak ada masalah. Jadi enggak usah galau ya. Mau tanya, jika kita sedang berjalan sendirian dan takut, lalu kita baca doa-doa semisal ayat kursi dan meyakini kalau dengan ayat tersebut syaitan tidak akan mengganggu termasuk syirik, ini bukan syirik, ini malah tauhid. Ya, kalau kita lewat, bukan setiap saat kita baca ayat kursi, enggak. Ada saat-saat tertentu kita kayak ada merinding dan syaitan mungkin mengganggu ya. Apalagi di Indonesia ya. Ya, kalau di Saudi benar, saya pernah sama istri saya, sama anak-anak, kita naik mobil kejebak di tengah tempat yang gelap. Ya. Kemudian saya salah masuk, mobil masuk, tahu-tahu masuk kejebak dan gelap dan apa namanya? Saya kira itu jalan, ternyata semakin masuk ke dalam pasir ya. Hari untuk jalan ke tempat terdekat mungkin jalan berkilo-kilo ke tempat apa namanya mahatta, apa bensin yang terdekat, pom bensin terdekat. Kita jalan gelap-gelap gitu, tidak ada ketakutan. Yang takut cuma siapa tahu ada binatang kalajengking. Tapi kalau masalah hantu-hantu enggak ada takut di sana ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di Indonesia terus ada pohon besar gitu. Wah. Ah, itu Indonesia seperti itu karena memang kondisinya begitu. Maka wajar jika kemudian seorang tatkala dia lewat dia baca ayat kursi, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, justru itu tauhid. Itu bukan syirik, justru itu apa? Tauhid, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya sebagai guru menerima oleh-oleh coklat dari negara Jepang sebagai hadiah dari siswa. Saya belum tahu apakah coklat tersebut haram atau halal. Itu yang kasih hadiah muslim atau bukan ya? Kalau muslim ya mungkin dia tahu halal haram. Biasanya orang di sana lebih ahli. Saya pergi ke beberapa negara kafir ya. Orang-orang penduduk situ lebih ahli tentang halal dan haramnya ya. Mereka tahu konten dan mereka tahu isinya ya dari makanan tersebut. Mereka, oh ini halal Ustaz, oh ini haram Ustaz ya. Ya, mereka tahu ya. Kalau haram mereka tidak mau beli ya. Seperti kemarin ke Amsterdam ya. Saya bilang kenapa enggak beli itu? Itu kan hewan sembelihan. Ahlul kitab kan halal. Aduh Ustaz, masalahnya di sini banyaknya orangnya ateis bukan ahlul kitab. Ya, dan benar saya dapat laporan dari sebagian orang KBRI di Amsterdam 70% ateis. 70% apa? Ateis. Jadi orang ateis sebenarnya tidak halal. Mereka tahu, jadi mereka lebih hati-hati. Kalau kita beli coklat lihat dulu, mereka lihat komponennya. Kalau beli makanan lihat apa? Komponennya. Ya. Jadi kalau murid yang kasih hadiah tersebut orang Islam, insya Allah dia tahu. Tapi kalau yang murid yang beri hadiah tadi ternyata tak kasih murah ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah halal atau haram saya enggak tahu. Apa dia punya perhatian tentang halal dan haram kita enggak tahu ya. Sebaiknya jangan dimakan. Baik, sampai sini aja ya, ikhwan ya. Kajian kita. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan. Saya tidak bisa jawab, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan.